Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sapa Pratama Saputra. Baik, saya akan menjelaskan prinsip dasar desain thinking. Desain thinking adalah pendekatan untuk memecahkan masalah dan yang berpusat pada manusia. Proses ini sangat cocok digunakan untuk masalah yang tidak jelas, kompleks, atau butuh solusi inovatif. Tujuan utamanya adalah memahami kebutuhan pengguna, menantang asumsi yang ada, serta menciptakan solusi baru melalui pendekatan interaktif. Baik, Pak, saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar. 1. Empati. Empati memahami secara mendalam apa yang dirasakan, dipikirkan, yang dibutuhkan oleh pengguna. 2. Prototyping. Membuat solusi awal untuk atau versi produk sederhana untuk diuji. 3. User testing. Menguji solusi tersebut dengan pengguna dan melihat apakah solusi itu efektif atau perlu diperbaiki. Tahapan proses desain thinking. 1. Empatis. Berempati. Pada tahap ini kita mencoba memahami masalah dari perspektif pengguna. Kita melakukan observasi, wawancara, atau interaksi langsung dengan pengguna. Misalnya, kita ingin memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh remaja putri dalam memilih makanan sehat. Tujuannya agar kita benar-benar tahu kondisi mereka dan tidak hanya berasumsi. 2. Definisi atau mendefinisikan masalah. Setelah memahami pengguna, kita menganalisis data dan menentukan inti masalahnya. Contoh, bukan kita perlu meningkatkan penjualan, tetapi mendefinisikan sebagai remaja putri perlu akses ke makanan sehat yang mudah dijangkau dan menarik. Tahap ini membuat kita fokus pada solusi yang benar-benar relevan dan bermanfaat. 3. Ide atau menghasilkan ide. Di tahap ini kita berusaha menciptakan sebanyak mungkin ide solusi dengan berpikir kreatif. Metode seperti brainstorming atau what's possible. Ide sering digunakan, misalnya kita mencari ide bagaimana membuat makanan sehat yang menarik bagi remaja, seperti kemasan menarik, promosi kreatif, atau variasi rasa. 3. Prototipe. Membuat prototip. Setelah memilih ide terbaik, kita membuat prototipe, yaitu model sederhana dari solusi yang kita tawarkan. Prototipe ini bisa berupa sketsa produk sederhana atau fitur yang akan diuji. Misalnya, kita membuat contoh kemasan atau sampel makanan dalam jumlah kecil. 3. Tes atau pengujian. Terakhir, prototipe diuji kepada pengguna untuk melihat efektivitasnya. Dari hasil uji ini, kita bisa mendapatkan masukan. Jika ada kekurangan, kita kembali ke tahap sebelumnya, memperbaiki ide atau prototipe, lalu menguji kembali hingga solusinya benar-benar tepat. Kesimpulannya, Pak, proses desain thinking bukanlah proses linear, tetapi iteratif. Kita bisa terus berputar antara tahap untuk memastikan solusi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Melalui empati, ide kreatif, pembuatan prototipe, dan penguji, kita bisa menemukan solusi yang benar-benar bermanfaat dan efektif. Baik, Pak, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.